Beliau adalah Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, rektor dan dosen sekaligus pendiri Ma'had Universitas Darul Hadis di Damaj, Yaman, dekatnya Sana'a, jauh dari Tarim Hadramaut, lumayan cukup jauh. Beliau menyampaikan berapi-api, ya. Beliau seorang ulama kontemporer kalangan Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah. Iku Wahabi, pimpinan Syekh Muqbil. Iku Wahabi, pimpinan Syekh Muqbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya percaya bahwa memang ternyata ulama Yaman ahli hadis yang sudah sangat alim membatalkan nasab ba'alwi. Tapi pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini kita akan mengkaji, membahas tentang pidato seorang ulama kontemporer Yaman, dari negara Yaman, dari negara asalnya para habib yang ada di dunia dan Indonesia khususnya, yang sangat berani menyampaikan fatwa, ya, mau'izatu hasanah dan wasiyah, khususnya kepada para kaum Ba'alawi yang ada di Tarim, Hadramaut dan sekitarnya. Bahkan beliau adalah Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, rektor dan dosen sekaligus pendiri Ma'had Universitas Darul Hadis di Damaj, Yaman, dekatnya Sana'a, jauh dari Tarim Hadramaut, lumayan cukup jauh. Beliau menyampaikan berapi-api, ya. Beliau seorang ulama kontemporer kalangan Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah yang dekat dengan ulama-ulama Saudi, termasuk diantaranya adalah dekat dengan Syekh Muhammad Al-Utsaimin, begitu juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Begitu juga apa yang beliau jadikan sebagai rujukan adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pembaharu, ya, reformis, Badiuddin Shah Ar-Rasyid, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Itu adalah orang-orang yang dikagumi idola beliau, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i tersebut. Seorang ulama hadis namanya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Orang semua banyak kitab hadisnya. Dia sudah mengatakan Ba'lawi Al-Ahdal Al-Qudaimi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Nah, yang ketiga kita bisa lihat di bukunya Sang Penjaga Gawang Neraka yang bisa berbicara dengan semut, hujan, malaikat dan lain-lain, yaitu Mama Ghufron. Judul bukunya Napak Tilas Perjalanan Nahdlatul Ulama. Kalau dilihat judulnya sih bagus. Kita masuk ke dalam. Ternyata di dalam kita temui silsilah penjaga gawang neraka ini, Mama Ghufron, silsilahnya yang nyambung ke Rasulullah. Ini silsilah Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufron yang kita kenal dengan Mama Ghufron. Anehnya, silsilahnya ini kok nyambung kepada Syekh Ubaidillah, putra Syekh Ahmad Al-Muhajir yang nasabnya dibatalkan oleh mereka sendiri. Kita lanjut ke dalamnya di halaman 27. 23 dulu ya. 23 di sini Mama Ghufron menjelaskan silsilah keilmuan, silsilah ulama-ulama yang mewarisi ahli sunnah wal jamaah dari Rasulullah dan para sahabat. Tapi anehnya yang dikutip malah ulama dari tetangga sebelah. Siapa? Yaitu Ibnu Taimiyah. Saya ndak habis pikir, kok ada ya Ibnu Taimiyah ini dimasukkan ke dalam buku Napak Tilas Nahdlatul Ulama yang merupakan sanad keilmuan dari Nahdlatul Ulama. Sungguh aneh. Di halaman berikutnya lagi ternyata di situ ditulis dua murid Ibnu Taimiyah, Az-Zahabi dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang merupakan murid dari Ibnu Taimiyah ini. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang merupakan grandmaster dari tetangga sebelah Wahabi dimasukkan ke sanad Nahdlatul Ulama. Aneh kan ini?
Masa NU itu sanad keilmuannya ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengharamkan tahlilan, yang gini-gini? Kita tahu sendirilah Wahabi itu bagaimana. Nah, di bawahnya itu lagi Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Lanjut lagi. Kita lanjut, ini masih di halaman 31. Ternyata di situ ada Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas yang kita kenal dengan bin Bas atau Imam Ibnu Bas. Di bawahnya Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin. Di bawahnya Muhammad Nasiruddin Albani yang dianggap sebagai ulama hadis oleh orang-orang Wahabi. Tiga ulama ini adalah ulama yang menjadi rujukan tetangga sebelah alias orang-orang Wahabi. Kemudian di halaman 32 ini ada nama Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang disebut oleh dua kiai di awal, Kiai Imaduddin dan Kiai Nur Ihya Salafi. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i ini yang katanya ulama Yaman, ahli hadis yang sudah dipuji sedemikian rupa oleh beliau berdua ini yang merupakan guru dari beberapa ustadz Wahabi di Indonesia. Di antaranya adalah Dzulkarnain M. Sunusi, kemudian Haris Abu Naufal yang sering baca kitab Kocar Kacir ini. Ternyata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i ini adalah dari ulama mereka yang membatalkan nasab Balwi. Sekalian sebutkan saja bahwa maulid, tahlilan diharamkan, dianggap bid'ah, calon masuk neraka, tawassul masuk neraka oleh bin Hadi Al-Wadi'i. Sampaikan saja itu semuanya. Jangan hanya yang disampaikan, yang dibatalkan oleh Syekh Muqbil ini. Lanjut di bawahnya ini adalah Syekh Soleh Fauzan, juga dari kalangan mereka. Terus Rabi bin Hadi Al-Madkhali, ini juga yang dianggap akidahnya sesat oleh Firanda. Ini juga guru dari Dzulkarnain M. Sunusi dan Haris Abu Naufal di Damaj, Yaman. Kemudian Hasan Al-Halabi ini juga dari ulama-ulama mereka semuanya. Di bawah itu ada tiga nama, itu Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayis, kemudian Abdul Razak, gurunya Firanda. Ini semua yang saya kasih tanda itu adalah ulama-ulama dari kalangan mereka yang mengharamkan, membid'ahkan tahlilan, tawassul, maulidan, doa bersama dan lain-lain sebagainya yang amaliyah kita Nahdlatul Ulama dibid'ahkan oleh mereka. Kok dijadikan sanad keilmuan? Aneh ini. Maka sudah cukup jelas siapa sebenarnya mereka dan siapa yang dijadikan rujukan oleh mereka, ya? Apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kaji Marzuki Mustamar ini merupakan tamparan yang sangat keras kepada kaum Imadiyah ataupun pengikut Bapak Imaduddin, khususnya kepada Bapak Nur Ihya. Kami juga tidak tahu mengapa Al-Mukarram Kaji Marzuki Mustamar sampai berkata begitu. Apakah beliau tidak tahu bahwa temannya sendiri kaum Imadiyah ini, khususnya Bapak Nur Ihya, ternyata mengagumi sosok orang yang mana orang itu oleh Al-Mukarram Kaji Marzuki Mustamar merupakan orang yang bla 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 bla. Ya, ini ya. Nanti kami akan setel video daripada Al-Mukarram Kaji Marzuki Mustamar. Namun sebelumnya kita tonton terlebih dahulu video daripada Bapak Nur Ihya. Lalu kita setelkan video daripada Kaji Marzuki Mustamar. Semoga adanya video ini membuat kaum muslimin, khususnya kepada warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, biar sadar dan nerima kenyataan bahwa kelompok mereka ini, utamanya Bapak Nur Ihya ini, siapa sebenarnya sih? Siapa sebenarnya? Ayo kita lihat dulu videonya berikut ini. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau ulama kontemporer kalangan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalangan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dekat dengan ulama-ulama Saudi. Termasuk diantaranya adalah dekat dengan Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Begitu juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Begitu juga apa yang beliau jadikan sebagai rujukan adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bagi pembaharu ya, reformis Badruddin Shah Ar-Rasyid, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Udah orang-orang yang dikagumi itulah beliau Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i tersebut. Lalek niku jadi acuan
jadi panduan untuk beragama bagi kita bangsa Indonesia. Halo, Iku Wahabi, pimpinan Syekh Mukbil, Iku Wahabi, pimpinan Syekh Mukbil. Saudi dulu Ahlus Sunnah Jamaah, Ki sepuh Jawa dulu ngajinya di Mekah pakai Ahlus Sunnah Jamaah, tapi Saudi mayoritas sekarang sudah menjadi Wahabi. Di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, di Indonesia alhamdulillah dengan gigihnya ulama-ulama Indonesia, baik yang keturunan Jawa asli, pribumi dengan ciri irung pesek, atau yang keturunan Rasulullah SAW, para habaib dengan ciri irung mangir, ganteng bisa. Semua terbukti berkomitmen menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tetap derek ulama-ulama Indonesia kayak NU dan yang lain-lain, jamin sampai mati akidah kita tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kepada yang lain-lain karena belum jelas. Satu. Yang kedua, ternyata kalau kita menengok sejarah, ulama-ulama Ahlus Sunnah inilah yang mengusir penjajah. Hubbul watonnya luar biasa, pembelaannya, kesetiaannya pada tanah airnya luar biasa. Syekhona mengarang buku apa tadi? Hubbul auton minal iman. Nun sewu, kita lihat peperangan melawan penjajah. Sultan Hasanuddin, ulama dia, bersama para murid dan santrinya. Di Ponegoro, ulama dia melawan penjajah bersama para muridnya. Hizbullah yang dirikan Mbah Hasyim Asy'ari, itu pasukan mengusir penjajah, ulama bersama para santrinya. Di Malang ada Ki Maskur Singosari mendirikan pasukan Sabilillah, itu gerakan melawan penjajah oleh ulama dengan para santrinya. Halo. 10 November meletus, antara lain dimotori, dikomandani oleh Bung Tomo, pakai Allahu Akbar. Dia santri arek Surabaya ngaji neng Kasin Kota Malang, kudu ngaji neng Panjen. Ngaji di Kasin Kota Malang, muridnya Kiai Mukti, yang makamnya Kiai Mukti ada di belakang Masjid Mukarramah itu. Santri itu namanya Bung Tomo. Akan perang pun istisyarah, minta nasihat, minta masukan, minta doa kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Akhlak santri akan melangkah pamit kiai. Ibnu santri apa enggak? Dilihat saja, oleh Arab rabi pamit kiai berarti yo santri. Riyadul Jannah itu santri apa enggak? Enteno oleh rabi pamit Habib Abdurrahman Baroba berarti ya santri. Lek lucu lek sakar BJW yo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para ulama dan para santrilah yang gigih berjuang mengusir penjajah, yang memanjat tiang. Lalu ketika ada bendera Belanda di atas, merah putih biru, dipanjat, dirobek yang biru, tinggal merah putih. Itu Banser namanya Cak Asy'ari. Halo, Banser namanya Cak Asy'ari. Ulama-ulama kita top komitmen imannya, top menjaga Islamnya, top menjaga akidahnya, dan top membela tanah airnya. Yang kayak begini ini loh yang harus kita teruskan, yang harus kita jadikan panutan, kita uswah. Ada model tertentu top Islamnya tapi ngesroh di negara kita.
Ojo dimeloki sing ngono ku. Halo. Halo, awas kok nek melo-melo. Sampai negeri ini kesro, perang saudara, entah berapa tahun yang akan datang. Anakmu gak iso ngaji TPG. Kalau negeri ini perang, maulid bubar, simtuduror bubar, dia ulama bubar, dia tibaan bubar, Riyadul Jannah bubar. Lek negara ini perang diniyah bubar, madrasah bubar, gak situ rapi anakmu. Kenapa begitu gigih ulama kita menjaga NKRI, mendoktrinkan pada warganya NKRI harga mati. Negeri ini kalau tetap aman utuh, lancarlah pengajian. Negeri ini kalau tetap aman utuh, lancarlah dakwah. Negeri ini kalau tetap aman utuh, lancarlah pendidikan. Halo. Dan ulama-ulama kita seperti itu. Ada kelompok tertentu terlalu nasionalis, tapi gak sholat, bukan panutan kita itu. Ada kelompok tertentu terlalu islami, tapi anti NKRI, itu juga bukan panutan kita ngisruh. Ulama-ulama Indonesia dari dulu top Islamnya, top dakwahnya, dan tetap top NKRI, hubbul watan minal merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Catatan nyun sewu, tinggal Indonesia saja, negeri muslim terbesar, teraman, yang mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Karena tinggal di Indonesia terbesar, teraman, terbesar mayoritas ahlu sunnah wal jamaah, maka amaliyah ahlu sunnah bisa dilaksanakan besar-besaran secara aman hanya di Indonesia. Rasulullah SAW lahir di Mekah, tapi jangan kamu berharap bisa mulutan besar-besaran di Mekah, nggak bisa, karena sudah dikuasai Wahabi. Kita ya, Imam Ghazali nyun sewu di Iran, tapi jangan berharap ada khataman kitab Ihya di Iran. Ada haul Imam Ghazali besar-besaran di Iran, nggak bisa, sudah dikuasai Syiah. Halo. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, makamnya di Baghdad, Irak, tapi jangan berharap bisa manakiban haul Syekh Abdul Qadir derajat besar-besaran di Irak, nggak bisa. Kenapa? Negaranya nggak aman. Itu semua amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah bisa dilaksanakan secara besar-besaran, masif, aman, hanya di Indonesia. Kalau Indonesia enggak kita jaga, kita tentang, kita kisruh, kita macam-macam, hoak, fitnah, terus itu yang kita lakukan sampai negeri ini buyarlah Ahlussunnah wal Jamaah. Halo. Mereka yang tidak menjaga negeri ini sejatinya tidak menjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Deal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, Indonesia luar biasa. Habaibnya Ahlussunnah wal Jamaah, kiainya Ahlussunnah wal Jamaah, sampai Kapolresnya itu loh ya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ya, bupatinya Ahlussunnah wal Jamaah, wali kotanya neka alumni tambah beres, alumni tambah beras, Ahlussunnah wal Jamaah. Halo, dan demnya ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kapolresta mana?
Yang mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang kota Dandem, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapolrestanya Sulawesi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pas sudah umatnya, rakyatnya, mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dibimbing ulama habaib Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dilalah punya pejabat, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barokah ini semua Ahlus Sunnah. Tibaan lancar, Maulid lancar, Riyadul Jannah lancar, Ar-Ridwan lancar, Ar-Rasul lancar, Al-Ghubar lancar. Halo, lancar semua. Ayo kita jaga negeri ini. Pokok negeri ini kita jaga. Insya Allah Ahlus Sunnah aman-aman saja. Insya Allah. Terakhir kami sampaikan terima kasih khususnya pada TNI Polri yang telah mendampingi kita semua, menjaga kita semua dengan kerja top TNI Polri, dengan adanya intel-intel dari mereka terus memantau sisi keamanan. Akhirnya sholawatan aman, pengajian aman. Coba tentara ini turun, intel turun, polisi ini turun, ngambek gak Joko. Neng kono no bom, tahun neng sana. Kasabeda teroris, tahun neng sana. Pleman sholawatan, abu mate zaman kena bom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.